Nah, sebelumnya saya di sini ingin memberikan pengetahuan saya tentang pemahaman algoritma Grandy. Nah, tapi sebelumnya sumber ini saya dapat dari materi saya kuliah dan saya cari-cari di internet, browsing. Nah, akhirnya saya dapat paham bahwa algoritma Grandy ini merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Jadi maksudnya dari sini ialah algoritma yang digunakan untuk pemecahan masalah secara cepat dengan hasil yang optimal, bukan hasil yang maksimal. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma Grandy tidak akan menghasilkan solusi yang paling optimal. Begitupun algoritma Grandy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Nah, dari pengertian ini tadi bahwasanya bisa dimengerti bahwa pada algoritma Grandy ini dia tidak dapat memberikan hasil yang optimal, melainkan hasil yang maksimal secara cepat. Sebagai contoh penyelesaian masalah dengan algoritma Grandy ini, mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Jalur dari titik A dan titik B ini ditampilkan di atas. Dapat dilihat bahwa beberapa jalur dari titik A ke titik B, sistem pada peta secara otomatis telah memilih jalur terpendek yang berwarna biru. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma Grandy. Nah, ini adalah peta yang digunakan. Untuk jalur biru, ini adalah jalur terpendek yang kita dapat temukan dari aplikasi, misal contoh aplikasi Maps atau sebagainya yang serupa. Nah, untuk jalur yang berwarna abu-abu ini adalah opsi pemilihan jalur lain, tapi dia bukan merupakan jalur yang tercepat. Dari peta yang di atas ditampilkan terdapat beberapa jalur dari titik A ke titik B. Sistem pada peta digambar secara otomatis telah memilih jalur terpendek yang berwarna biru. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma Grandy. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam mempresentasikan peta. Jika dilihat kembali, sebuah peta seperti pada gambar di atas pada dasarnya menunjukkan titik-titik yang paling berhubungan. Pada dasarnya hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan. Dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Misalnya, peta di atas dapat direpresentasikan dengan titik-titik penghubung seperti berikut. Nah, ini merupakan titik yang digunakan sebagai titik-titik dasar atau titik patokan. Bisa dilihat di sini dari A ke B.
AKP adalah jarak peta yang ingin ditempuh tadi, misalnya. Terus ini ada opsi A, C, G, D, E, F, H. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, dari gambar di atas kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat dipresentasikan dengan menggunakan graf. Spesifiknya directed graph atau graf berarah. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek, kita akan menggunakan struktur dari data graph untuk mempresentasikan peta. Nah, graf berarah. Ini graf berarah. Tanda panah ini menunjukkan ada arah yang ditempuh, yang dituju, agar graf tersebut tidak rancu. Berikut adalah graf yang digunakan. Dari titik sebelumnya terdapat titik A, C, G, D, H, E, F, B. Nah, dari itu kita ambil untuk simulasinya kita. A, C, G, D, H, E, F, B. Dari tersebut kita lakukan langkah berikut. Untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, sebuah algoritma Grady akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. Kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik tersebut. Misal kita ngambil dari titik A. Titik A dapat melakukan akses menuju ke C, titik C, dan G. Cari lokal maksimum ke titik berikutnya atau selanjutnya. Nah, ini dicari jarak yang paling pendek jika ingin menemukan peta dengan rute atau jalur yang paling pendek. Tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindahkan lokal maksimum yang telah ditentukan. Nah, misalnya dari sini kita dari titik A terus memilih ke titik C. Di sini nanti titik C kita dapat memilih titik D, titik H. Nah, kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan ditentukan atau didapatkan. Jika mengaplikasikan langkah-langkah di atas pada graf A, graf B sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pergerakan seperti berikut. Mulai dari titik awal. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa dari mana kita mulai. Di situ kita ambil seluruh jalur yang dapat diakses dari titik A. Misal di titik A kita dapat mengakses jalur ke titik G dan titik C. Misal kita dari titik A kita dapat mengakses titik F, titik C. Misal kita dari B kita hanya dapat mengakses ke titik F. Misal dari kita titik E kita dapat mengakses ke G, D, F. Jadi kita cari semua jalur yang dapat diakses di titik tersebut. Nah, untuk selanjutnya lokal maksimum adalah ke C, karena jarak A ke C adalah yang paling dekat. Nah, tadi yang saya omongkan, jika kita di titik A kita cari lokal maksimumnya, maka kita ketemu titik C karena jaraknya hanya 4, sedangkan A ke G jaraknya 9. Begitu misalnya kita mulai dari titik
E, kita dapat memilih jalur F, D, G. Nah, dari F, D, G ini jarak yang paling dekat adalah titik E ke G, maka lokal maksimumnya adalah EG. Tandai titik A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke titik C. Ini kasih tanda merah sebagai titik yang telah dikunjungi. Kan gitu kita berpindah ke titik C, maka kita mulai titik C juga ditandai merah karena dia juga sudah dikunjungi. Nah, dari titik C ini nanti akan ketemu pilihan jalur lagi karena jalurnya tidak hanya satu. Nah, C ini dia dapat mengakses jalur ke titik D dan ke titik H. Nah, kita ulangin lagi ke proses mencari lokal maksimum tadi. Lokal maksimum jarak yang paling dekat dengan titik tersebut. Di sini titik C ke D jaraknya 6 dan titik C ke H itu jaraknya 12. Anggaplah 6 sama 12 ini sebagai kilometer ya. Berarti titik C ke D 6 km, titik C ke H 12 km. Lokal maksimum mengacu pada jarak yang paling pendek, paling dekat. Jadi dari A lokal maksimumnya ke C, dari C lokal maksimumnya karena jarak perbandingannya 6 km dan 12 km, maka lokal maksimum C berada di titik D. Nah, ini lokal maksimum adalah ke D dengan jarak 6 km. Tandai C sebagai titik yang telah dilewati dan pindah ke titik D. Di titik D, karena hanya ada satu jalur yang dapat akses, maka lokal maksimumnya itu titik D ke E. Nah, untuk titik D ke E ini, walaupun dia jaraknya 7 km, dia adalah maksimumnya, lokal maksimumnya, karena dia tidak memiliki istilahnya pesaing jalur lain. Jadi dia dapat langsung mengakses ke jalur tersebut, istilahnya mau tidak mau ya harus dilewati. Nah, begitu. Untuk selanjutnya tandai titik D dan pindah ke titik E. Di titik E ini kita punya dua opsi, E ke G dan E ke F. Misalkan tadi kan kita tujuannya dari titik A ke titik B, A ke B, maka kita walaupun jarak E ke G hanya 6 km dan E ke F hanya 8 km, tetapi kita ingin menuju kepada titik B, maka seperti di titik D, mau nggak mau ya harus dari titik E ke F, walaupun jaraknya 8 km dibandingkan lebih jauh dibandingkan dengan titik E ke G, karena E G hanya 6 km. Namun itu bukan, maksudnya di sini bukan permasalahan lokal maksimumnya, tapi kita sudah mengacu kepada tujuannya.
tujuan kita ke titik B. Apabila kita ke titik E, G, apabila tujuan kita ke titik A, G, maka ini bisa lebih cepat. Misal tujuan kita ke AG nih, AG cuma ada satu jalur, yaudah berarti langsung dipilih, walaupun ada opsi jalur lain yang memutar, tetapi dia akan lebih cepat jika langsung A ke G. Dari totalnya A ke G totalnya 9 km, sedangkan A melalui C, melalui D, melalui E, terus kembali ke G, totalnya adalah 16 km. Itu sama saja ya, bukan lokal maksimum, karena lokal maksimum adalah jarak yang terpendek dari titik tersebut. Terus berada di titik E. Nah, di titik E ini kita pindah ke titik F. Sama ya, misalnya udah dilewati berarti nanti tanda merah dan F tujuan ke B, udah langsung berarti ke B. Sekarang contoh lain, misalnya begini, kita dari titik E pengen pergi ke titik H. Nah, kalau mengacu pada algoritma Greendy yang menggunakan lokal maksimum, maka dari titik E ini kita akan diarahkan ke titik D, kemudian titik C, kemudian baru H. Tetapi ini justru malah bukan lokal maksimum, karena apabila dijumlahkan dia banyak tapi jumlah jalur yang ia lewati adalah senilai 12 km tambah 6 km tambah 7 km, 25 km. Sedangkan bila dia melewati titik E, F terus H, dia hanya 23 km. Nah, ini kenapa algoritma Greendy tadi adalah ini. Nih, algoritma Greendy adalah jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum, sementara pada setiap langkahnya nilai maksimum ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Nah, ini tadi dia jadi pada kebanyakan kasus algoritma Greendy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya contoh kasusnya di titik E ke titik H, maka bila menggunakan algoritma Greendy dia akan menuju ke E ke D, D ke C, C ke H. Sedangkan itu malah menempuh waktu perjalanan yang lebih lama dibandingkan dengan EF, FH. Nah, itulah contoh pemanfaatan algoritma Greendy.
Nah, dengan menggunakan algoritma dapat Grady di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah AC DE FB. AC DE FB. Hasil jarak terpendek yang didapatkan ini tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya. Nah, ini perbandingannya. AG GE EF FB. AG EF B. Algoritma Grady memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal, dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana algoritma Grady dapat memberikan solusi yang kurang optimal. Langkah yang benar 7, 3, 8, 9. Misalnya, langkah dengan algoritma Grady dia memilih 7, 12, 5, 6. Solusi kurang optimal dari Grady, sistem Grady. Implementasi algoritma Grady. Untuk memperdalam pengertian algoritma Grady, kita akan mengimplementasikan algoritma yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ke dalam kode program. Nah, untuk implementasi algoritma Grady ini mungkin dapat dilihat juga cari referensi lain di Google atau di internet, ya banyak lah. Misalnya itu kurang jelas di Google karena kita baca sendiri. Biasanya kalau saya sering lihat kepada video tutorialnya, maka mungkin bisa cari di YouTube cara pengolahan algoritma Grady, pemrograman algoritma Grady. Nah, untuk mendalam penelitian kita akan menggunakan algoritma yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ke dalam kode program. Seperti biasa, contoh kode program akan diberikan dalam bahasa pemrograman Python. Untuk bahasa pemrograman ini mungkin bisa searching selain Python atau dengan Python juga boleh. Kalau menurut saya yang penting pemahaman penggunaan bahasa pemrograman. Selain langkah awal, tentunya kita terlebih dahulu harus mempresentasikan graph. Pada implementasi yang kita lakukan, graph dipresentasikan dengan menggunakan dictionary di dalam dictionary sebagai berikut. Ini DAG A, pilih ke titik C, pilih ke titik G. A menuju ke titik C karena jarak 4, C menuju ke G karena jaraknya 9. Hasil representasi A, C, G, D 6H12, D E7E, F8F, B5B, G E6HF15. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang mencari jarak terpendek dari graph yang dibangun dengan menggunakan algoritma Grady. Definisi dari fungsi tersebut sangat sederhana, hanya sebuah fungsi yang mengambil graph, titik awal dan titik akhir sebagai argumennya. Def shortest path, ref source dash. Jarak terpendek yang didapatkan akan dibangun langkah demi langkah, seperti pada algoritma Grady yang mengambil nilai lokal maksimum pada setiap langkahnya. Untuk hal ini tentunya kita perlu menyimpan jarak terpendek ke dalam sebuah variabel dengan source sebagai isi
awal variabel tersebut. Jarak terpendek yang kita simpan ke dalam sebuah list untuk menyederhanakan proses penambahan nilai. Result open source sumber. Penulisan sendiri akan dilakukan melalui result karena variabel ini merepresentasikan seluruh node yang telah kita kunjungi dari keseluruhan graf. Variabel result pada dasarnya merupakan hasil implementasi dari jarak 3 algoritma. Tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi. Nah, tadi yang dari titik biru berwarna jadi titik merah. Titik awal dari rute tentunya secara otomatis ditulis sebagai node yang telah dikunjungi. Selanjutnya, kita akan menelusuri graf sampai titik tujuan ditemukan dengan menggunakan iterasi. Well does not in result, core not in result means 1. Dengan mengambil node yang sekarang dicari lokal maksimumnya dari isi terakhir result. Pencarian lokal maksimum sendiri lebih memerlukan pengetahuan Python daripada algoritma. Nah, untuk ini karena saya mengambil contoh Python, maka ya pencarian lokal maksimum sendiri lebih memerlukan pengetahuan Python dibandingkan algoritma. Nah, ini adalah prosesnya yang nanti terdapat pada bahasa pemrograman Python. Cari lokal maksimum L underscore max sama dengan min grab current node values. Ambil node dari lokal maksimum, tambahkan ke result, terus mulai dari node sekarang for node wake in grab current node items if wake sama dengan lokal max result 8. Setelah seluruh grab ditelusuri sampai mendapatkan hasil, kita dapat mengembalikan result ke pemanggil fungsi result return result. Keseluruhan fungsi yang dibangun adalah sebagai berikut: def sort test path, grab sort dash result open, well does not in result, core not result min 1, local underscore max min grab core not values, for not wake in grab core not items, if wake sama dengan local max result open result return result. Nah, ini contoh bahasa programannya. Kalau misalnya saya salah, mungkin saya bisa dibenarkan lah, karena kita di sini sama-sama belajar. Perlu diingat bahwa fungsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Pada misalnya tidak adanya penanganan kasus jika titik tujuan tidak ditemukan atau jika terdapat node yang memiliki nilai negatif bergerak balik. Nah, tadi bila kekurangan algoritma Grandy-nya adalah seperti itu. Penanganan hal-hal tersebut tidak dibuat karena fungsi hanya tujuan untuk mengilustrasikan cara kerja algoritma Grandy, bukan untuk digunakan pada aplikasi nyata. Kesimpulannya, algoritma Grandy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik optimum, algoritma Grandy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal seperti sistem real time atau game. Dari implementasi yang kita lakukan dapat dilihat bagaimana algoritma Grandy memiliki beberapa fungsional dasar, yaitu fungsi 1, fungsi untuk melakukan penelusuran masalah, fungsi 2, fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya, fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan, fungsi yang menentukan apakah
solusi telah didapatkan. Tentunya fungsi-fungsi di atas juga dapat digabungkan atau dipecah lebih lanjut lagi menyesuaikan dengan strategi greedy yang dikembangkan. Nah, mungkin itu yang saya pahami dari materi kuliah dengan disertai searching mandiri. Nah, mungkin kalau ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon untuk diingatkan dan diberikan wawasan yang lebih mengenai algoritma dan pemrograman. Mungkin lebih spesifikasinya ke algoritma ini. Terima kasih dan selamat menikmati.